Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul peran dan mekanisme pasar. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pasar pada masa Rasulullah. Nah, pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Abu Thalib perdagangan ke negeri Syam. Nah, dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan dengan skema mudharabah dan musyarakah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang artinya yang terpercaya. Nah, setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat kafir Makkah, terutama suku Quraisy, sehingga perjuangan dakwah merupakan prioritas. Pembahasan yang kedua yaitu pasar bagi kaum Muslim. Sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prinsip mikro menekankan aspek kompensasi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara kepada sistem perekonomian. Pembahasan yang ketiga yaitu kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Di sini dibagi menjadi 2, permintaan dan penawaran. Pembahasan yang keempat yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar equilibrium menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Pembahasan yang kelima yaitu konsep harga dan solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent range jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price. Konsep just price hanya memiliki atau hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan seringkali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan nilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat kepada ketakwaan. Baiklah, itulah penyampaian materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.